Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah saudara-saudaraku, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu lagi, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tema dengan judul sifat wajibnya Allah atau sifat wajibnya Tuhan tentang qudrat dan iradat. Pada hari ini kita akan membahas tentang sifat wajibnya Allah, yaitu sifat qudrat dan iradat. Apa yang dimaksud dengan qudrat itu? Qudrat adalah suatu kekuatan atau suatu kekuasaan, sedangkan iradat adalah suatu kehendak atau kekarepan. Sesungguhnya bahwa kekuatan ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Baik kekuatan di dalam diri kita ataupun kekuatan di seluruh alam jagat raya ini. Manakala jika manusia ini, hamba ini tidak mengakui bahwa qudrat dan iradat itu adalah sifat wajibnya Allah, maka sesungguhnya Allah akan menyiksa, dan siksaan itu sangatlah pedih. Jika manusia ini mengingkari bahwa kekuatan itu bukan miliknya Allah. Sifat qudrat itu secara istilah, bahwasanya Allah itu meletakkan kekuatan terhadap ruh di dalam jiwa kita ini, sehingga ruh mentransfer terhadap seluruh anggota tubuh ini, mentransfer ke seluruh badan jasad jasmaniah ini, sehingga tubuh ini bisa bergerak, bisa berbuat apa-apa. Hal itu menunjukkan bahwa itu adalah sifatnya, sifat qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kepada seluruh alam semesta ini, apakah itu api, apakah itu angin, apakah itu petir, dan lain-lain sebagainya, itu merupakan dasar dari sifat qudratnya Allah, sehingga
Api itu bisa membakar, angin itu bisa menghembuskan, petir itu bisa menyambar. Itu semuanya atas dasar sifat kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang bagaimana Anda ini bisa melepaskan nama-nama makhluk yang begitu banyak seperti angin, seperti api, petir, dan lain-lain sebagainya itu tadi? Lepaskanlah hal itu. Karena itu merupakan sebuah rantai hatimu untuk bisa makrifat terhadap Allah. Yang mencegah hatimu untuk bisa makrifat terhadap Allah. Maka rantai-rantai itu lepaskanlah. Jika engkau sudah bisa melepaskan, maka apa yang terjadi? Siapa yang memiliki kekuatan-kekuatan itu di dalam hatimu pasti berbicara bahwa yang memiliki kekuatan itu adalah hidup, yaitu yang kami maksud adalah Tuhan yang Maha Esa. La haula wa la quwata illa billah il aliyil azim. Tidak ada kekuatan apapun kecuali miliknya Allah. Bahasa ini mudah diucapkan bagi seluruh manusia, tetapi bagaimana hatimu ini bisa menembus sehingga akan tahu bahwa kudrat itu hanyalah miliknya Allah. Engkau harus bisa membuktikan bahwa kudrat itu siapa. Jika engkau bisa membuktikannya, maka engkau baru bisa mengatakan bahwa la haula wala quwata illa billah itu di hatimu dan bukan hanya di lisan saja. Barang siapa yang mengingkari bahwa semuanya kekuatan itu miliknya selain Allah, maka Allah itu pasti akan menyiksa terhadap diri manusia yang amat sangat pedih, yaitu setelah kematian jasad ini, lebih-lebih nanti pada waktu di akhirat nanti setelah hari kebangkitan. Kalau sifat kudrat itu adalah sifatnya wajib Allah, maka seharusnya dan yang sebenarnya sifatnya wajib makhluk itu adalah lemah. Tidak ada daya dan upaya, merupakan sifat wajibnya makhluk yang namanya manusia. Kalau dirimu percaya bahwa kekuatan itu hanya miliknya Allah dan itu masih sebatas ilmu, itu belum benar.
atau belum bisa dikatakan sah karena masih sebatas ilmu. Engkau harus bisa membuktikannya dengan cara pembuktian. Tapi hal ini bisa dipahami oleh orang-orang ahli zuhud atau imannya sudah diihsan. Bahwa hal itu semuanya apakah bisa? Apakah semuanya manusia ini bisa duduk di iman ihsan? Pasti bisa. Asalkan serius, betul-betul serius minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya saya akan membahas tentang irodat. Irodat itu apa sih? Irodat itu adalah merupakan suatu kehendak. Kalau di bahasa Jawakan adalah kekarepan. Bahwasanya apapun kehendak, kemauan atau kekarepan hamba ini sesungguhnya adalah miliknya Allah semata. Lalu kehendak di dalam dirimu itulah yang akan menjadikan sebuah takdir secara dzahiriyah atau secara jasmani ini. Sehingga kejadian apapun itu atas dasar kudrat dan irodat terlebih dahulu. Baru nanti muncul yang namanya takdir. Takdir itu akan muncul manakala irodat terlebih dahulu, kehendak terlebih dahulu yang muncul, lalu kudratnya itu diwujudkan, kekuatannya itu diwujudkan, sebuah laku jasmania ini. Contoh, biar panjenengan tidak bingung, dari proses irodat atau dari proses kehendak melalui kudrat. Kudrat itu kan kekuatan, melalui laku lalu muncullah takdir. Saya ini akan menyimak sebuah bimbingan kerohanian seperti ini. Rencana saya awalnya sehabis maghrib. Itu baru dikatakan kehendak, rencana awal. Lalu berhubung ada acara sehabis maghrib, habis maghrib itu ada acara. Walaupun saya ini berencana di awal tadi bahwasanya itu saya mau mendengarkan bimbingan kerohanian seperti itu, seperti ini habis maghrib, karena berhubung ada sesuatu, maka acara itu saya rubah. Saya rubah untuk mendengarkan bimbingan kerohanian ini sehabis Isya. Itulah yang dimaksud takdir yang bisa dirubah.
Itulah maksud takdir yang bisa dirubah. Semoga saudara-saudara paham. Lalu setelah melakukan perbuatan jasad ini, proses dari irodah dan kudrat tadi lewat jasad ini, setelah terjadi, itulah yang dinamakan takdir atau kejadian. Dan bila sudah terjadi, itulah yang dikatakan takdir tidak bisa dirubah. Tadi takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana hakikatnya kudrat irodat sifatnya wajib Allah itu? Hakikatnya adalah bahwasanya kekuatan atau kehendak yang menurutmu hamba engkau yang melakukannya, itu lepaskanlah. Jangan aku akui bahwa dirimu ini hamba yang berkuasa atau berkehendak. Tapi rasakanlah di dalam hatimu, imanilah di dalam hatimu bahwasanya semua yang berperan dalam dirimu itu adalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak bisa engkau lakukan tatkala engkau dalam posisi taholi. Tetapi harus bisa dirimu itu bertajali mutlak. Setelah engkau ini bisa bertajali, maka dalam hatimu ini akan muncul bahwasanya kekuatan kehendak itu hanyalah Allah. Tapi hal ini juga harus ada ilmunya, lewat prosesnya. Kemarin dari video saya juga sudah saya ajarkan, dari video-video saya sebelumnya, yaitu proses makrifatullah, yaitu melalui taholi, takali, dan tajali. Itu panjenengan bisa lihat, bisa simak di video saya, yaitu proses makrifat, taholi, takali, dan tajali. Lalu zikirnya bagaimana? Zikirnya yaitu zikir sirul asror. Ya, itu juga bisa dilihat di video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengamalkan zikir rasa. Nah, di situ panjenengan bisa lihat. Lalu prosesnya yang berikutnya, mengenal tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illa anta wa ana. Itu lihat di video itu, silakan. Tidak mungkin saya ulas lagi dari awal. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ini kalau saya mau terang-terangan atau saya mau belak-belakan, sesungguhnya atau sebenar-benarnya manusia ini laksana patung yang tidak hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya patung itu tahu sendiri panjenengan semuanya. Patung itu seperti apa? Ya tidak bisa berbuat apa-apa itu. Manusia itu sesungguhnya ya seperti itu. Dengan adanya hidup itu, sebab dihidupkan oleh Allah,
Bukan itu sebetulnya maksudnya. Tetapi yang hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang sebetul-betulnya. Di mana letak hidup itu? Ya di dalam dirimu sendiri, ya di luar dirimu sendiri, termasuk di alam semesta ini yang meliputi seluruh jagat raya ini. Itulah gunanya kita ini harus berkholwat biar mengerti semuanya hal ini. Anda juga harus bertapa, kesah, meditasi, dan lain-lain sebagainya. Yang terpenting membawa kunci. Apa kuncinya? Kuncinya adalah zikir sirul asrar. Dengan bisa praktekkan. Permasalahannya adalah dirimu manusia ini, dirimu hamba ini yang mengaku-ngaku bahwa manusia ini yang hidup. Itulah masalahnya, masalah inti pokoknya di situ. Dan ini hanya bisa dipahami kalau Anda sudah duduk di ma'rifatullah atau yang kami maksud ahli suhud. Dan ini jarang manusia mau memahaminya. Karena pada dasarnya manusia ini senang dengan urusan-urusan jasad jasmania ini. Kalau di dalam organisasi PSAT sendiri mempelajari jurus, mempelajari gerak-gerik jasad, itu saja yang disenang-senangi. Tetapi sebetulnya jasad ini, gerak-gerak seperti itu tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat. Yang bisa menyelamatkanmu di akhirat hanyalah ruh atau rohanimu itu. Tetapi kenapa saudara-saudaraku semuanya ini mengabaikan, bahkan melupakan tentang ajaran kerohanian? Semoga kita semuanya pada sadar, semoga kita semuanya pada kembali kepada jalan yang benar. Kenapa demikian bisa terjadi, saudara-saudaraku? Ya karena tidak adanya guru akhirat. Mana mungkin orang yang buta bisa menuntun orang yang buta? Ya tidak mungkin. Yang mungkin adalah yang sudah tidak buta menuntun yang buta. Permasalahannya yang tidak buta ini jarang dan tidak mau mengungkapkannya kepada generasi selanjutnya. Itu ya tidak salah. Karena apa? Karena takut menimbulkan fitnah. Kesimpulannya pada kesempatan hari ini dari tema tadi yaitu kodrat dan irodat pada dirimu dan di luar dirimu itu sesungguhnya adalah kekuatannya atau kehendaknya Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku, untuk bisa mencapai ma'rifatullah, maka bunuhlah nafsumu yang ada di dalam dirimu agar engkau bisa sampai kepada Allah. Karena nafsu itu sifatnya ingin melupakan Allah. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, untuk itu saya akhiri, saya cukupkan sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum menafsir Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.